warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita terima hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, seperti biasa pada hari ini kita pertemuan hari ini menggunakan Google Meet. Nah, sebelum kita mulai, mohon kameranya diaktifkan semua dan jangan lupa absen dulu di LMS. Nah, saya kira sudah semua. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Pengertian laju reaksi dan manfaat laju reaksi pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pada hari ini kita akan mempelajari tentang asam dan basa. Apa itu asam basa? Teori-teori mengenai asam dan basa serta penggunaan asam basa pada kehidupan sehari-hari. Nah, dari kalian semua, apakah ada yang mengetahui apa itu asam ataupun basa? Nah, silakan menjawab. Bagus sekali jawabannya. Jadi secara umum asam adalah suatu senyawa bila dilarutkan dalam air akan memiliki pH kurang dari 7. Sedangkan basa adalah suatu senyawa yang bereaksi dengan asam dan memiliki pH lebih dari 7. Nah, asam ataupun basa pada kehidupan sehari-hari tentu banyak sekali manfaatnya. Contohnya seperti asam, seperti penggunaan cuka ataupun asam-asam seperti pada buah-buahan. Sedangkan basa contohnya seperti penggunaan sabun atau deterjen. Jadi, apakah ada pertanyaan mengenai pengertian asam ataupun basa? Nah, jika tidak ada, kita akan lanjutkan mengenai teori-teori asam ataupun basa. Dari kalian semua, apakah ada yang mengetahui teori mengenai asam ataupun basa? Apa? Ada yang tahu? Silakan. Baiklah. Jika tidak ada yang tahu, saya akan menerangkan sedikit saja. Yang pertama adalah teori dari Arrhenius. Arrhenius berpendapatan asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen H+ dalam larutan, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida OH- dalam larutan. Nah, selanjutnya menurut Bronsted-Lowry, zat asam adalah zat yang dapat menyumbangkan donor proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima donor proton. Sedangkan menurut Lewis adalah asam adalah zat apapun yang menjadi akseptor pasangan elektron, dan basa adalah zat kebalikannya, yaitu zat yang menjadi donor penyumbang pasangan elektron. Nah, untuk memperdalam mengenai teori-teori asam ataupun basa, saya akan mengirimkan PPT mengenai teori-teori asam ataupun basa. Dari kalian semua, saya beri waktu 10 menit untuk mempelajarinya. Silakan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan mengenai teori-teori asam basa yang terdapat pada PPT tersebut? Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Saya telah mengirimkan link video mengenai pengaruh obat MAH terhadap pengobatan asam lambung. Saya beri waktu 10 menit untuk menganalisanya. Silakan. Karena sudah 10 menit, apakah ada pertanyaan mengenai video tersebut? Kalau tidak ada, saya akan bertanya, zat-zat apa saja yang terkandung dalam obat MAH tersebut? Nah, silakan menjawab. Bagus sekali. Jadi, yang terdapat dalam obat MAH tersebut seperti dalam video ada 3, yaitu seperti magnesium hidroksida, hidrotalsid, dan simeticon. Nah, banyak sekali manfaat dari 3 zat tersebut. Salah contohnya adalah magnesium hidroksida, bahan utama untuk menetralkan asam dalam lambung.
Setelah 10 menit dari perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikannya, dan apakah ada perbedaan mengenai teori-teori asam bahasa menurut masing-masing kelompok. Silakan. Saya kira bagus sekali presentasinya dari setiap kelompok. Saya lihat tadi presentasi dari kalian semua hampir sama semuanya, sehingga saya simpulkan bahwa kalian semua dapat memahami materi mengenai asam ataupun bahasa pada hari ini. Dan apakah ada pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini? Tidak ada. Baiklah, saya akan tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.